materi tentang kuantum ya. Minggu lalu kita pelajari kuantum sampai pada photoelectric effect ya. Photoelectric effect adalah salah satu bukti yang menunjukkan bahwa spektrum gelombang elektromagnetik itu bisa bersifat sebagai partikel ya. Ingat, sesuatu bisa dikatakan sebagai gelombang itu kalau dia mengalami proses difraksi dan interferensi. Nah, kemudian sesuatu bisa dikatakan sebagai partikel, ya, dikatakan sebagai partikel, itu bisa kita buktikan dengan banyak hal. Nah, terutama kalau di dalam spektrum elektromagnetik, dia dikatakan sebagai partikel itu salah satunya adalah dia harus bisa berinteraksi dengan partikel. Dalam hal ini, ketika kita pelajari tentang efek fotolistrik, ternyata gelombang elektromagnetik bisa berinteraksi dengan partikel elektron, ya, sehingga elektronnya bisa terlepas dari permukaan logam ketika disinari oleh gelombang elektromagnetik atau foton. Nah, untuk hari ini kita akan melihat masih berkaitan dengan gelombang, ya, gelombang elektromagnetik. Di sini berkaitan dengan wave particle duality. Ya, jadi kalau minggu lalu kan kita pelajari gelombang itu bisa bersifat sebagai partikel ya, salah satu dengan bukti bahwa dia bisa berinteraksi dengan partikel. Nah, di sini kita akan melihat bahwa semua partikel yang memiliki momentum itu ternyata memiliki panjang gelombang ya. Jadi kebalikannya. Sekarang kita melihat partikel sebagai gelombang. Kalau minggu lalu kita melihat gelombang sebagai partikel ya, sifatnya atau fenomenanya adalah efek fotolistrik salah satunya. Nah, sekarang melalui teorinya de Broglie atau saya bacanya de Broglie ya biar gampang, tapi sebenarnya bacanya de Broglie. De Broglie wavelength ini adalah panjang gelombang bagi semua partikel atau apapun yang memiliki momentum ya. Jadi lambda itu sama dengan H dibagi dengan momentumnya. H itu adalah eh, apa? Planck constant, P itu momentumnya. Sehingga menurut teori atau hipotesis dari de Broglie bilang bahwa semua partikel yang memiliki momentum itu harus memiliki panjang gelombang dengan besar sebesar H dibagi dengan P, dan P adalah momentumnya. Oke. Two key properties of wave are diffraction and superposition. Nah, salah satu properti kunci dari gelombang itu adalah adanya fenomena difraksi dan superposisi. Nah, di sini karena memiliki panjang gelombang, artinya kita mengatakan bahwa partikel ini memiliki sifat sebagai gelombang. Nah, suatu hal bisa dikatakan memiliki sifat sebagai gelombang itu kalau bisa mengalami difraksi dan superposisi atau interferensi. Nah, kita akan proof ya, apakah partikel bisa ditemukan proses difraksi atau interferensi ya, interferensi pattern atau pola interferensi. Nah, salah satu partikel itu adalah elektron ya, elektron. Nah, kita akan lihat ternyata elektron itu dapat mengalami proses difraksi, teman-teman ya. Difraksi itu apa? Difraksi itu adalah proses penyebaran gelombang ketika melewati celah. Jadi kalau ada gelombang nih, ini misalkan gelombang permukaan air ya, gelombang ini muka gelombangnya. Kemudian ketika melewati celah seperti ini, nanti ketika dia lewati celah, dia akan membentuk pola difraksi seperti ini. Dia akan tersebar ke segala arah. Ya, ini pola difraksi namanya. Ya, pola difraksi ketika melewati celah. Maka partikel dalam hal ini elektron seharusnya bisa menunjukkan ini gitu. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan fenomena difraksi, dan ternyata memang benar ada fenomena difraksi pada elektron, ya. Bagaimana bisa terbentuk atau terjadi fenomena ini? Nah, ini adalah alat yang bisa kita gunakan ya. Kita lihat dulu video ini untuk bisa memperjelas. Bentar, saya share sound play. Silahkan disimak dulu. This is an electron diffraction tube. It's a standard piece of equipment that we can use to show the wave behavior of electrons. Now, it's not used as widely as it might be,
but let me show you how safe and straightforward it can be to use. This bit here is an evacuated bulb, and the biggest risk of using this equipment is probably that you might break this if you don't handle it with enough care. At this end, we've got an electron gun, a heated filament which releases electrons, which are attracted to the anode here, where they pass through a small hole and create a narrow beam, which travels across the tube and strikes the fluorescent screen here. Now in this tube we've got a thin sheet of graphite here in the path of the electrons, and it's this which causes the electrons to be diffracted. And in order to use this, we need an extra high tension, or EHT, voltage supply. This is the power supply I use. It's got a high voltage supply here for the anode and a separate low voltage supply here for the cathode. We're essentially connecting two circuits. Now the reason why it's safe is that there's a high value resistor in series with the high voltage supply here, so the maximum current you can get out of it is not really big enough to do you any harm. Now before doing anything else, I make sure that all the switches are set to off and the voltage controls are set to 0. I then connect the 0 of the high voltage supply to the earth and the 0 of the low voltage supply to the same earth. Next, I connect the outputs of the low voltage supply to a couple of wires, so I'm ready to connect the cathode. And next I'll plug in the anode, for which I use these shrouded connectors, and that's so that there aren't any exposed bits of metal at high voltage. So that's the thing wired up and it's ready to turn on now. And I'm going to start by switching on the cathode, which takes a little while to warm up, but there you go, you can see it starting to glow now, which means you can turn on the high voltage supply. And I'm going to turn that up to about 3000 volts. Now, what I hope you can see is a green dot surrounded by fainter concentric green circles. And that's a diffraction pattern that's produced as the electrons fly through the graphite. Now, you can increase the energy of the electrons by increasing the voltage. You can see that's changed the diffraction pattern. The rings are closer together. And that's because at increased energies, the electrons have a shorter wavelength and they're diffracted less by the graphite. There's one more thing you might want to do with this apparatus, and that's to convince your students that the pattern is genuinely produced by electrons, that is, charged particles, and not by a beam of light. And to do that, you use a magnet. And if you bring that close to the beam, you can see that it deflects the image on the screen. And that certainly wouldn't be happening if it was being produced by a beam of light. Now, once you're done with the apparatus, obviously you turn it off, but it's best to wait a few minutes before disconnecting because it can take a while for the high voltage to die down to 0. Oke, saya akan coba jelaskan bagian-bagian dari alat yang tadi biar kita bisa ngerti apa yang terjadi di prosesnya ya. Ini adalah alat yang bisa digunakan untuk melihat fenomena difraksi pada gelombang. Difraksi pada elektron. Yang pertama, di bagian belakang, di sini, di bagian ini adalah bagian yang menghasilkan elektron. Ya, menghasilkan elektron. Bagaimana cara menghasilkan elektron? Salah satunya adalah menggunakan mekanisme emisi termionik namanya. Jadi sederhananya adalah lilitan yang kita beri beda potensial, kemudian akan jadi panas. Nah, ketika logam lilitan itu panas, maka elektron akan mendapatkan energi kinetik yang lebih besar untuk bergetar. Nah, ketika elektronnya bergetar semakin cepat, lama-lama dia bisa lepas gitu. Nah, lepasnya elektron akibat kenaikan temperatur dari logamnya itu kita sebut sebagai emisi termionik. Nah, kemudian setelah dilepaskan elektron di sini, ada elektron di sini lepas gitu, kemudian dipercepat ya, namanya elektron gun sistemnya, mekanismenya ya. Jadi elektron gun ini sederhananya adalah ada dua plat diberi beda potensial, ini potensial negatif, ini positif gitu. Elektron bermuatan negatif sehingga
elektron ini akan dipercepat ke arah plat positifnya, ya. Nah, ketika dipercepat oleh plat positifnya bergerak ke kanan nih dengan kecepatan tertentu, nanti hasilnya nanti dia akan dilewatkan masuk ke sini. Jadi ketika lepas ke sini dia sudah memiliki kecepatan tertentu. Oke, kecepatan tertentu. Kemudian elektron tersebut dilewatkan ke bagian yang dapat mendifraksi gelombangnya, ya. Difraksi itu bisa terjadi karena lewat celah gitu. Jadi kita bisa asumsikan di situ diberi celah gitu. Nah, celahnya ini akan membuat elektron ini akan terdifraksi, ya, seperti gelombang. Jadi akan menyebar ke segala arah gitu. Kemudian di percobaan itu ternyata betul diamati, ternyata elektron ini bukannya ke satu titik di tengah-tengah saja, tapi ternyata ada yang ke sana, ada yang ke sini gitu. Buktinya apa? Buktinya di sini terbentuk cincin. Ya, jadi ada elektron yang sampai sana. Nah, gambar yang teramati warna hijau di sini itu bukan elektron ya teman-teman. Itu hanya fenomena yang terbentuk akibat elektron menumbuk lapisan warna putih ini, ya, lapisan fluorescence namanya. Jadi ketika dia numbuk akan memendar gitu, ya, memendar. Jadi kita tidak benar-benar bisa melihat elektronnya. Kita hanya bisa melihat berkas-berkas yang ditinggalkan akibat elektron menabrak dinding berwarna putih tersebut. Oke, itu fenomena difraksi, ya. Dan memang betul ternyata elektron mengalami proses difraksi. Atau kalau kita lihat gambarnya, teman-teman, ketika elektron melewati target materialnya ini sebagai slitnya tadi ya, material targetnya itu sebagai bagian yang dapat membuat dia mengalami proses apa namanya difraksi di sini, dia menyebar ke segala arah. Kemudian terbentuklah pola di polikristalin ini, material ya yang digunakan agar dapat menghasilkan cahaya, ini menghasilkan pola cincin seperti ini. Nah, ini cukup menjadi evidence atau bukti bahwa elektron yang terdifraksi membuktikan bahwa partikel ternyata memiliki sifat sebagai gelombang. Ya, jadi poinnya di situ bahwa fenomena terjadinya difraksi pada elektron ini adalah bukti bahwa partikel elektron dalam ini sebagai partikel memiliki sifat sebagai gelombang. Ya, jadi apapun itu yang bisa terdifraksi berarti kita boleh katakan dia memiliki sifat sebagai gelombang atau memiliki properti sebagai gelombang, ya. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Jadi poinnya di situ. Poinnya yang ingin disampaikan dari 3 slide awal ini atau 4 slide ini adalah bahwa salah satu bukti bahwa partikel dapat bersifat sebagai gelombang adalah fenomena difraksi pada elektron. Oke. Nah, bukti berikutnya, ya, bukti berikutnya partikel dapat bersifat sebagai gelombang adalah pola interferensi pada double slit. Jadi ketika partikel gun di sini ditembakkan ke dua celah, ya, dua celah seperti ini. Ini ada celah dua. Ketika ditembakkan, maka ternyata terbentuk pada gambaran awal ini ketika hanya ada 4 partikel belum kelihatan, tapi semakin banyak partikel yang ditembakkan, ternyata partikel ini akan membentuk pola interferensi, ya. Pola interferensi kalau pada cahaya itu pada terbentuk terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap gitu. Nah, pada partikel ini juga sama, mirip begitu ya. Jadi akan terbentuk ada partikel yang banyak, titik tumbuknya kan frekuensi tinggi gitu di tengah-tengah misalkan. Kemudian ada bagian yang sama sekali tidak tertumbuk dan ada yang bagian tertumbuk lagi gitu. Jadi kayak mirip pola terang, gelap dan seterusnya. Ya, ini juga pola interferensi sebagai salah satu bukti bahwa partikel bisa bersifat sebagai gelombang. Oke, jadi sudah kita bisa buktikan dari 2 eksperimen ini ya bahwa partikel memang bisa bersifat sebagai gelombang. Ya, jadi saya ulas lagi ya. Kalau gelombang bisa bersifat sebagai partikel, buktinya adalah salah satunya fenomena efek fotolistrik. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu tentang hamburan elektron, tapi kita tidak pelajari itu, ya. Yang hamburan sinar gamma yang kedua. Jadi ada efek fotolistrik dan hamburan sinar gamma itu 2 bukti yang menunjukkan bahwa
gelombang bisa bersifat sebagai partikel. Nah, sekarang dibalik. Kalau bukti bahwa partikel bisa bersifat sebagai gelombang, ada dua juga ya yang kita pelajari. Yang pertama adalah adanya elektron yang terdifraksi, yang kedua adalah pada percobaan double slit menggunakan partikel. Ya, ternyata memang polanya juga sama. Akan terbentuk pola interferensi. Oke. Nah, sekarang berkaitan dengan yang pertama tadi ya, panjang gelombang. Panjang gelombang de Broglie atau de Broglie. To calculate the speed at which an electron must travel in order for its de Broglie wavelength to be 55.0 picometer. Hitung kelajuan elektron yang dibutuhkan agar panjang gelombangnya itu sama dengan 55 picometer. Ya, 55 picometer. Gimana caranya? Kita gunakan teorinya de Broglie tadi. Ya, de Broglie bilang bahwa semua partikel yang memiliki momentum dia akan memiliki panjang gelombang. Gimana formulanya? Lambda sama dengan H dibagi dengan momentumnya, ya, atau H dibagi dengan M kalikan V. Sehingga untuk panjang gelombangnya, kelajuannya kita akan dapatkan H dibagi dengan M kalikan dengan lambda. Hanya adalah Planck konstan ya. Besarnya berapa? 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule second dibagi dengan mass of the electron itu besarnya adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 kalikan dengan lambdanya. Lambdanya 55 kali 10 pangkat min 12 ya pikometer. Udah, kita bisa hitung berapa nilai wavelength-nya, teman-teman. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait ini? Oke, kita hitung ya. 6,63 dibagi dengan 9,1. 0,0132 kalikan 10 pangkat min 34 min 31 berarti tersisa min 3. Kemudian ini 12-nya naik. Ya, berarti jadi 10 pangkat 9. Atau 1,32 kali 10 pangkat 7 meter per second. Ya, ini kelajuan yang dibutuhkan agar dia memiliki panjang gelombang sebesar sebesar 55 pikometer. Oke. Next, yang kedua silakan dicoba ya. Let lambda null be the de Broglie wavelength of an electron accelerate from rest through a potential difference of 10 volt, and let lambda 1 be that of an electron accelerate from rest through a potential difference of 1000 volt. The value of the ratio lambda 0 over lambda 1 adalah titik-titik. Anggap lambda 0 itu sebagai panjang gelombang de Broglie untuk elektron yang dipercepat dari beda potensial sebesar 10 volt. Kemudian lambda 1 adalah panjang gelombang dari elektron yang dipercepat dari keadaan diam dengan beda potensial sebesar 1000 volt. The value of the ratio lambda 0 per lambda 1 adalah titik-titik ya. Rasio dari lambda 0 dibagi lambda 1 itu berapa? Ayo gimana nih? Ada dua panjang gelombang ya. Panjang gelombang pertama adalah untuk elektron yang dipercepat dengan beda potensial 10 volt. Panjang gelombang kedua adalah panjang gelombang untuk elektron yang dipercepat dengan beda potensial 1000 volt.
Apa hubungannya dengan panjang gelombang dengan beda potensial sekarang? Oke, pertanyaan bagus gini. Kita tahu bahwa lambdanya itu kan tadi H dibagi P, momentum. Nah, momentum ini berkaitan dengan kecepatannya. Kecepatan itu berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan kinetik energinya. Elektron dapat kinetik energi dapat dari mana? Dari proses dipercepatnya elektron dengan beda potensial. Ya, kita skip dulu yang ini. Sekarang kita lihat sisi energinya sekarang. Energi yang dipercepat itu berarti ada mekanisme perubahan energi dari potensial energi berubah menjadi kinetik energi. Oke, potensi energinya berapa? Potensi energi listrik itu besarnya adalah besar muatan kalikan dengan potensial difference sama dengan kinetik energi. Nah, kinetik energinya itu adalah setengah M kalikan dengan V dikuadratkan. Atau boleh juga saya tuliskan dalam bentuk momentum kan, setengah P kuadrat dibagi dengan masanya. Maka saya punya hubungan QV sama dengan setengah P kuadrat per M. Atau the momentum sama dengan 2M QV, ya, akar ya. P sama dengan akar dari 2M kalikan Q kalikan V. Ini momentumnya. Berarti kita punya satu hubungan antara lambda dengan V sekarang. Ya. Apa hubungannya? Kita lihat. Lambda sama dengan H per P, sementara P sama dengan 2 akar 2M Q kalikan V. Maka saya boleh tuliskan di sini, lambda adalah H dibagi dengan akar dari siapa? 2M kalikan Q kalikan V. Ya, dari sini jelas terlihat kan hubungannya. Hubungan antara potential difference dengan wavelength-nya. Apa hubungannya? Bahwa lambda itu inversely proporsional, ya, inversely proporsional terhadap akar dari V. Semakin besar V-nya, maka wavelength-nya makin kecil. Dan sebaliknya, makin kecil V atau potential difference, maka wavelength yang dihasilkan makin panjang. Oke, nah kita gunakan hubungan ini sekarang. Ya, hubungan yang terakhir kita buat yang ini nih. Berarti saya boleh tuliskan di sini. Apa hubungannya? Karena dia bermain terbalik, berarti lambda 1 per lambda 2 itu sama dengan akar dari V2 dibagi dengan akar dari V1. Oke? Atau karena di sini lambda 0 dan lambda 1, ini boleh saya ubah langsung lambda 0 saja. Lambda 1 per lambda 0 sama dengan akar V0 dibagi V1. V0 itu adalah yang 10V. Ya, ini V0-nya. Sementara ini sebagai V1-nya. Udah deh dapat, ya. Yang kita cari lambda 0 per lambda 1, kita balik berarti ya. Lambda 0 per lambda 1 berarti akar dari V1 itu 1000 volt dibagi dengan akar dari V0 10 sama dengan akar 100 berarti ya. Berarti berapa? 10. Jawabannya yang cacing, C. Oke? Sampai di sini ada komentar, pertanyaan, teman-teman silahkan. Jadi meskipun teorinya baru terkait dengan hubungan antara panjang gelombang dengan momentum, sangat mungkin ya pertanyaannya dikaitkan dengan eh, besaran yang lain. Ya, yang penting kalian memahami proses perubahan energinya di sana. Ya, oke kita lanjutkan. Nah, ini sama dengan tadi ya. Electron gun accelerate electron through the potential difference V. Which one of the following expressions so that the relationship between wavelength lambda associate with the electron and V? Ya tadi yang ini ya. Bahwa lambda sama dengan H dibagi dengan akar 2M QV. Kita tulis lagi nih. Lambda sama dengan H dibagi dengan akar 2 kalikan M kalikan muatannya kalikan V. Sehingga lambda dengan V itu inversely proportional. Yang C jawabannya. Ya. Yang berikutnya, when monochromatic light of wavelength 440 nanometer is incident on metal surface, electron are emitted. No Oke, ini berkaitan dengan efek fotolistrik. Oh, bukan deh. What is the minimum the Borel wavelength of the emitted electron ya? Ini berkaitan dengan efek fotolistrik.
sekaligus dengan teorinya De Broglie tentang panjang gelombang. Problem 4 silahkan dicoba dulu. Ya, Pak Devin izin sekitar 5 menit untuk sholat duhur. Ya, silahkan.
Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ada yang dapat berapa ini? Minimum de Broglie wavelength of an emitted electron. Di sini diminta minimum de Broglie wavelength. Berarti kita harus cari yang energinya paling besar, ya. Energinya paling besar yang mungkin bisa dihasilkan. Oke. Pertama, di kalimat pertama bilang bahwa eh, elektron bisa diemisikan ketika menggunakan 40 nanometer. Tapi tidak ada elektron yang bisa dipancarkan atau dihasilkan ketika wavelength-nya lebih gede 550 nanometer. Berarti dari situ, dari kalimat kedua, kita bisa dapatkan berapa nilai dari work function-nya. Ya, berapa nilai minimum energi yang dibutuhkan untuk bisa melepaskan elektron. Oke. Nah, dari situ nanti bisa kita dapatkan energi elektronnya, maksimum kinetik energi elektronnya, ya. Dari formula milik Einstein, kita punya kinetik energi maksimumnya itu sama dengan energi foton, ya, energi foton dikurangi dengan work function-nya, ya. Energi fotonnya berapa? Energi fotonnya menggunakan wavelength segini. Berarti kita bisa gunakan H kalikan C over lambda minus ini juga sama, ya, kita gunakan formula yang sama yaitu HC per lambda 0. Lambda 0 ini siapa? Yang ini. Ini sebagai lambda 0-nya, ya. Ini wavelength yang digunakan untuk bisa menghasilkan elektron. Maka kita dapatkan kinetik energi maksimumnya, teman-teman. Ya. Ini kinetik energi maksimumnya. Nah, kemudian kaitannya dengan panjang gelombang, ya. Panjang gelombang ini dihasilkan itu kan berkaitan dengan momentumnya. H dibagi dengan momentumnya kan. Nah, momentumnya berkaitan dengan energi bagaimana? Seperti slide yang sebelumnya, ya, bahwa energi kinetik dengan momentum itu punya hubungan setengah P kuadrat per M kan. Maka untuk P-nya saya boleh tuliskan sebagai akar dari 2 kalikan M kalikan kinetik energi maksimumnya. Oke. Sehingga wavelength de Broglie wavelength untuk elektron yang dihasilkan itu sebesar H dibagi dengan akar dari 2M kalikan dengan kinetik energinya. Padahal kinetik energi kan sebesar ini kan. Iya. Sehingga besar wavelength-nya kita bisa tentukan, ya. Kita langsung masukkan saja biar hasil ngitungnya sekalian. Berarti wavelength de Broglie wavelength-nya adalah ini saya beri lambda B aja ya biar tidak ketukar dengan lambda fotonnya. H dibagi dengan akar dari 2M kalikan dengan ini semua, ya. Atau ini saya keluarkan H3 saja. H kalikan C di dalam ada 1/, min 1/, 0. Ya. Ini adalah panjang gelombang elektron yang dihasilkan, teman-teman. Ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau komentar. Ini kalau mau disederhanakan juga boleh ya, biar kita ngitungnya lebih gampang. Ini akarnya saya gedein, berarti kan ini jadi H kuadrat ya. H kuadrat, kemudian saya bagi dengan H yang di bawah, berarti tinggal tersisa H di atas satu doang, dibagi dengan 2M kalikan C, ya. Kemudian ini jadi, saya samakan penyebutnya jadi lambda kalikan lambda 0, terus atasnya, sorry, enggak cukup tempatnya, saya hapus dulu. Ini saya samakan penyebutnya ya. Nah, kira-kira gini. Lambda kalikan dengan lambda 0. Yang atas berarti lambda 0 min lambda gini. Atau akar dari H kalikan dengan lambda 0
dibagi dengan 2 MC kalikan lambda 0 min lambda A. Ini baru kita masukkan kalkulator ya. Kita dapatkan angkanya. Ada yang bisa teman-teman? Silahkan. Hasilnya berapa? M-nya massa elektron ya. Ada yang dapat berapa, teman-teman? Ibah ke meter ya, jangan lupa nanometernya ya. Lambda B sama dengan akar dari 6,63 kali 10 pangkat min 34 kalikan dengan lambdanya itu 550 kali 10 pangkat min 9 kalikan dengan 440 kali 10 pangkat min 9 terus dibagi dengan 2 kali massa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31 kalikan dengan 3 10 pangkat 8 kalikan dengan lambda 0 pin lambda 1 berarti 110 ya. 110 kali 10 pangkat min 9. Nggak sambil kalkulator saintifik ya. Ini kalkulator HP saya nggak bisa. Ada yang dapat berapa? Min 34 kali 550 kali 440 kali 10 pangkat min 18 dibagi 2 kali 9,1 kali 10 pangkat min 31 kalikan dengan 3 10 pangkat 10 pangkat 8 kalikan dengan 110 kali 10 pangkat min 9. Oke, dapat 1,6 10 min 10 ya. 1,6 kali 10 pangkat min 10 meter. Ini sebagai de Broglie wavelength of an emitted electron. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Belum ada ya, kita lanjutkan. Baik, itu tadi yang pertama, kita bicara tentang panjang gelombang de Broglie. Ya, sekaligus menjelaskan mengenai bukti bahwa partikel bisa bersifat sebagai gelombang. Ya, jadi tidak cukup bahwa
partikel itu memiliki panjang gelombang. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia memiliki sifat sebagai gelombang. Ya, buktinya apa? Buktinya partikel tadi bisa mengalami proses difraksi dan interferensi. Oke, kita pindah ke topik berikutnya mengenai spektra, ya, spektra atau spektrum. Baik, bagian pertama saya akan mengulas sedikit tentang apa itu spektrum, ya, atau lebih mudah lagi kita harus tahu bahwa cahaya warna putih, ya, dalam hal ini dicontohkan sunlight or lamp that emit white light, itu ternyata ketika kita lewatkan ke prisma, di layar akan muncul warna pelangi, ya, dari merah sampai ungu. Nah, merah sampai ungu itu kita sebut sebagai spektrum, ya, spektrum warna dari cahaya warna putih yang ternyata cahaya putih itu isinya ya dari merah sampai ungu. Oke, merah sampai ungu. Kemudian yang kedua tentang grating, mungkin di AS level pernah belajar, ya, pada kajian gelombang. Ketika cahaya dilewatkan ke grating, maka dia akan terjadi namanya difraksi. Ya, terjadi difraksi. Jadi di bagian tengah ini kita sebut sebagai zero order. Zero order di sini dia akan tetap warna putih, ya. Sementara kanan kirinya itu akan terdifraksi dengan sudut yang beda-beda nih untuk setiap warna, sehingga akan terbentuk warna merah sampai ungu. Warna merah sampai ungu akan terbentuk semuanya. Kanan dan kiri sama, ya. Jadi warna ungu itu akan dekat ke zero order, ini warna ungunya, ya. Warna merah itu akan berada jauh, ya, dari zero order untuk masing-masing spektrumnya. Itu yang terjadi pada cahaya putih ketika dilewatkan ke grating. Jadi penuh dia, ada warna merah sampai ungu full, ya, tidak ada yang hilang. Ya, ini spektrum. Nah, kemudian ini tadi kan sumbernya dari cahaya, ya, warna putih. Cahaya warna putih. Nah, ternyata untuk beberapa cahaya yang dihasilkan oleh gas tertentu, ya, gas yang dipanaskan, ini memiliki warna yang beda-beda. Nah, warna-warna ini kita sebut sebagai emission spectrum, ya, emission spectrum. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian lihat dulu eksperimen ini, ya. Semoga bisa membantu lebih memahami. Oh, sorry. This is one of our funnest demonstrations to show atomic spectra. I'm going to show the spectrum of an incandescent bulb, which is continuous. And then I'm going to show the spectra of 4 different elements: mercury, nitrogen, neon, and especially hydrogen. Hydrogen will be important in the labs and in many other applications. So to show a spectrum, what we use is called a diffraction grating. This looks like a piece of clear plastic, but it's not. It is actually a piece of clear plastic on which an image has been inscribed with dark line, clear line, dark line, clear line, with about 10 to 13,000 lines per inch. So it's called a grating, just like a street grate. It has lines through it. And this allows you to resolve the spectrum of a source of light in the same way that a prism will resolve a spectrum. So what we're going to do is to place this diffraction grating in front of a camera and show you the view of this continuous source with the diffraction grating in place. And what you'll see in the image is the image of the incandescent bulb itself, and then to the right and to the left you'll see a rainbow spectrum that shows what wavelengths are present in this. And you'll see, as you look on the right side, violet through all the colors of the spectrum all the way through red. So that's a continuous spectrum. We'll try next to look at a discrete spectrum of mercury.
Now what this is it's a discharge tube. It has mercury in it, and what I'll do is energize this tube, apply a voltage to the tube, and that causes the gas in it to emit spectral lines according to the spectrum of the element that we're using, in this case mercury. So I'm going to locate this, its proper spot, turn off the continuous spectrum. So this is a mercury spectrum without the diffraction grating. And let me get it in focus here. It's a bluish colored spectrum. There are mercury vapor lights that are used as street lights. So this may look similar to this bluish tint to the mercury vapor. Now let's try it with the diffraction grating in place. And what you see in this case are a green line and a blue line predominantly in this mercury spectrum. Next we will try a nitrogen spectrum. I'm using this fur to prevent burning flesh. So this is nitrogen spectrum. And with the diffraction grating in place, we see a number of lines present, some red, orange, yellow, green, and a violet turquoise-ish colored line. That's nitrogen. Two more. This is neon. There's a beautiful orange look to it, and when the diffraction grating is in place, you see a large number of red and orange lines. This is exactly what's used for neon lights. The original neon light was made out of neon like this. There are other gases that are used to form signs, but neon was really where it started off. It has a beautiful, bright, reddish-orange spectrum. So this is hydrogen. It has a reddish cast to it. And when the diffraction grating is in place, you'll see three lines. The farthest from the central image is a red line. That's the hydrogen alpha line. And it is very important in star images. A lot of nebula in the sky have hydrogen alpha line as one of their prominent spectral lines. Then there's a turquoise colored line. Greenish blue is the hydrogen beta line, both from the Balmer series, and we'll talk about those, or have talked about those in class. And then finally, the hydrogen gamma line is a violet line, is generally considered to be the one that's, those three lines are visible in the hydrogen spectrum. Those lines are associated with transitions of the electron in the hydrogen atom from a higher state to a lower state. In this case, the second energy level is the final state, and then higher energy levels, it starts from a higher level and goes down to the second energy level to get the Balmer spectrum. That is continuous and emission spectrum. Oke, sebentar saya share screen lagi. Baik. Jadi di bagian awal tadi dia menggunakan sumber cahaya putih, ya. Ketika dilewatkan ke gratingnya, diffraction grating yang warna transparan tadi itu,
dihasilkannya warna pelangi full ya, jadi Meiji-ku Hibiniu gitu. Tapi ketika dia menggunakan sumber cahayanya diganti dengan cahaya yang tidak dari cahaya putih, dia ambil dari gas seperti gas neon dan hidrogen dan lain-lain, ternyata warna yang dihasilkan setelah melewati diffraction gratingnya itu, dia warnanya beda-beda. Ya, ada yang warnanya hanya 3, ada yang cuma 1, ada yang 2, ada yang 4 begitu. Nah, itu menjadi karakteristik masing-masing gas, masing-masing atom. Ya, jadi dengan melihat pola spektranya, kita bisa ngerti, oh ini gas hidrogen, oh ini gas nitrogen dan seterusnya. Ya, itu kita sebut sebagai emission spectrum. Jadi bentuknya adalah warna-warna tertentu saja untuk setiap atomnya, ya, untuk setiap atomnya. Nah, ini kalau kita gambarkan secara sederhana ya, apa yang digambarkan melalui emission spectrum tadi. Jadi ini adalah tabung discharge tube-nya yang berisi gas tadi, kemudian dipanaskan, diberi high voltage. Nah, ketika dia diberi high voltage, ini akan memanas dan dia akan memancarkan warna-warna tertentu gitu. Ya, warna-warna tertentunya. Itu bisa dilihat setelah dia melewati grating. Kenapa harus ada gratingnya? Agar ada sudut, ada apa namanya, sudut yang beda-beda untuk setiap warna. Jadi dengan menggunakan formula ini, D sin theta n lambda, lambdanya ini kan berkaitan dengan warnanya. Kalau lambdanya makin besar, contoh warna merah, dia akan disimpangkan dengan sudut yang besar, dibelokkan dengan sudut yang besar. Oke. Sedangkan untuk yang warna ungu, dia akan dibelokkan dengan sudut yang kecil. Sehingga di screen-nya itu akan terlihat warna seperti ini, dari merah sampai ungu yang paling dekat dengan bagian pusatnya. Oke. Ini kita sebut sebagai emission line spectrum, ya, emission line spectrum. Jadi bentuknya garis-garis warna yang terbentuk oleh diffraction grating akibat diberi cahaya bersumber dari gas yang dipanaskan untuk atom tertentu, ya. Kita sebut sebagai emission line spectrum. Nah, kemudian selain ada emission line spectrum dengan mekanisme yang mirip, kita bisa mendapatkan absorption line spectrum. Kalau tadi kan yang muncul itu dari gas yang dipanaskan ya. Ini gas dipanaskan menggunakan beda potensial yang cukup tinggi, menghasilkan cahaya warna-warna tertentu. Sebaliknya, ya. Sebaliknya adalah kalau gasnya dalam kondisi didinginkan, kemudian cahaya warna putih itu dilewatkan, maka dia akan menyerap warna-warna tertentu. Kalau tadi kan memancarkan, sekarang dia menyerap warna-warna tertentu. Ingat, kalau kita bicara white light, itu artinya kan sebenarnya ada merah sampai violet kan, atau red, sampai violet itu continue, full dia, ya, full. Tapi ketika dilewatkan ke gas yang dingin atau cool gas di sini, kemudian dilewatkan ke grating, dia akan terlihat bahwa ada beberapa titik yang hilang. Di sini contohnya warna merah hilang sebagian, ini hilang sebagian, ini hilang sebagian, ini hilang sebagian. Nah, yang hilang itu kemana? Hilangnya itu karena diserap oleh gas yang dingin. Ya, jadi kalau yang dingin itu menyerap, kalau yang panas tadi malah memancarkan warna-warna tertentu. Ya, kalau menyerap seperti ini, spektrum yang dihasilkan ini kita sebut sebagai absorption line spectrum. Ya, jadi kalau yang tadi kan yang banyak warna gelapnya, muncul garis-garis tertentu untuk warna tertentu. Kalau yang absorption line spectrum, yang lain full ya, continue, tapi ada bagian-bagian yang hilang dengan garis-garis tertentu, warna-warna tertentu juga. Ya, ini kita sebut sebagai absorption line spectrum. Nah, kenapa bisa memancarkan dan kenapa bisa menyerap? Nah, ini nanti berkaitan dengan tingkat energi elektron pada atom tersebut. Ya, ini juga akan kita pelajari di sesi ini. Oke. Nah, yang terpenting sekarang di bagian awal ini saya ingin kenalkan ada dua jenis ada dua jenis line spectrum. Yang pertama tadi adalah emission line spectrum. Yang kedua adalah absorption line spectrum. Oke, atau kalau kita bandingkan ya ada 3 jenis ya totalnya. Yang pertama adalah untuk yang continuous spectra. Continuous spectra itu kalau bersumber dari cahaya putih, kemudian dilewatkan ke grating,
maka di screen-nya itu akan muncul seperti ini. Benar-benar full ya, dari red sampai violet. Oke, dari red sampai violet. Tetapi kalau dia dilewatkan ke cool gas di sini, ya, ke cool gas cahaya putih tadi dilewatkan ke cool gas, maka yang dihasilkan itu tidak lagi kontinu. Ada bagian-bagian yang hilang. Ya, ini kita sebut sebagai absorption line spectrum. Ya, absorption line spectrum. Kemudian yang terakhir, kalau dia cahaya apa namanya dari hot gas ya, gas yang dipanaskan, nanti yang muncul adalah emission line spectrum. Ya, jadi kita udah mengenal 3 sekarang. Ada continuous spectrum, ada absorption line spectrum, dan emission line spectrum. Tiga-tiganya penyebabnya berbeda-beda. Ya, oke. Kemudian apa kaitannya dengan tingkat energi? Ya, sorry, ini soalnya nanti kita bahas yang nomor 5 di akhir saja. Kita lihat contoh soalnya dulu ya. Bentar, ini sudah. Bentar. Ini dulu ya. Nanti baru kita larikan dengan tingkat energi. The diagram below show the line spectrum from hot gas. Ya, ini adalah 3 garis yang dihasilkan dari gas yang panas. Ada X, Y, dan Z. Which of the following statement can account for line Y being much brighter than line X and Z? Manakah pernyataan yang dapat diperhitungkan untuk garis Y? Garis Y itu akan terlihat jauh lebih terang atau lebih terang dibandingkan X dan Z. Yang pertama, line Y has the highest frequency. Line Y originated in the hot part of the gas. Line Y is the result of the electron undergoing a transition between two states of greatest energy. Line Y is the result of most electron. Oke, ini juga belum kita bisa bahas ya. Saya mau ke energi level dulu ya, karena baru kita bisa jawab soal-soal semacam ini. Kita harus bisa ngerti hubungan dari spektrum tadi dengan tingkat energinya. Ya, baik. Untuk energi level dari atom, ya, ini didasarkan pada teorinya Bohr. Bohr bilang bahwa salah satu teorinya mengatakan bahwa elektron di dalam atom itu berada pada tingkat energinya masing-masing, ya, tingkat energinya masing-masing atau pada orbitnya masing-masing yang kita sebut sebagai stationary state. Jadi elektron itu berada di tingkat energi masing-masing. Contohnya di sini ada sebuah atom dengan tingkat energi N sama dengan 1, energinya minus 21,8 kali 10 pangkat minus 19. Di N sama dengan 2, lebih positif dia, min 5,4, 10 pangkat minus 19. Di kulit terluarnya, N sama dengan 3, itu bernilai min 2,4 kali 10 pangkat minus 19. Jadi semakin keluar, dia energinya makin positif. Ya. Kemudian, di teori yang sama, teorinya Bohr, bilang bahwa elektron-elektron ini, ya, itu bisa berpindah dari orbital satu ke orbital lainnya dengan melibatkan energi, ya, dengan melibatkan energi. Keterlibatan energi itu ketika dia keluar atau mencapai energi yang lebih positif, maka dia harus menyerap energi. Contoh, elektron di tingkat N sama dengan 1 kan energinya min 21,8. Kalau dia mau pindah ke kulit kedua, energinya harus min 5,4. Berarti dia harus menambah energinya agar menjadi min 5,4. Sebaliknya, ketika elektron pindah dari kulit luar ke kulit ke dalam, maka dia harus melepaskan energinya, ya, karena dia berpindah ke bagian yang lebih negatif, ya. Nah, proses perpindahan elektron dari yang lebih positif ke lebih negatif ketika melepaskan energi itu adalah energi yang dipancarkan itu dalam bentuk energi cahaya, ya, dalam bentuk energi cahaya atau kita sebut sebagai foton. Nah, foton ini kan dia punya panjang gelombang kan, dan dia memiliki warna yang beda-beda tergantung energinya. Semakin besar energinya, maka panjang gelombang makin pendek.
Semakin kecil energinya, panjang gelombang makin besar. Dan itu akan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Kemudian, setiap atom memiliki tingkat energinya yang beda-beda juga. Ya, jadi elektron pada hidrogen tentu tingkat energinya beda dengan tingkat energi elektron pada neon misalkan. Ya, tingkat energinya beda-beda. Itu yang menghasilkan foton yang beda-beda tadi. Ada yang warna merah dengan ungu doang, ada yang hanya warna orange misalkan, dan seterusnya. Itu karena tingkat energi setiap atom memang berbeda-beda. Nah, tingkat energi yang bentuknya lingkaran seperti ini seringkali digambarkan untuk mempermudah dalam bentuk garis horizontal seperti ini. Ya, bagian bawah ini adalah tingkat energi terendah dari elektron yang dia bisa miliki. Kita sebut sebagai ground state. Oke, kita sebut sebagai ground state. Kemudian tingkat energi di atasnya ini kita sebut sebagai excited state atau tingkat energi tereksitasi. Oke, tingkat energi tereksitasi. Dari ground state untuk bisa naik ke atas ke N sama dengan 2 atau ke N sama dengan 3 atau N sama dengan 4 dan 5, maka dia harus menyerap. Jadi kalau kita gambar garis arahnya ke atas seperti ini, ya, dari bawah ke atas, ini kita sebut sebagai transisi untuk apa namanya, the absorption spectrum. Ya, dia harus menyerap energi untuk ke atas. Sebaliknya, ketika dia turun ke bawah, maka dia harus memancarkan energi. Dalam hal ini dalam bentuk foton. Ya, energi yang dipancarkan itu selalu dalam bentuk foton. Itu kalau dari tingkat energi tinggi ke rendahnya. Untuk naik, yang diserap energi apa? Bisa foton, bisa yang lain. Ya, bisa foton, bisa yang lain. Cuma di sini nanti kita bahas untuk yang diserap hanya foton saja. Ya, hanya foton. Jadi fotonnya itu diserap untuk membuat elektron tereksitasi. Nah, ketika elektron sudah tereksitasi, saat kembali dia akan memancarkan foton kembali begitu. Ya. Ini berkaitan dengan tingkat energi pada atom, ya. Nah, contoh nih. Ini adalah tingkat energi atau energy level dan spektrum pada hidrogen, ya. Pada hidrogen. Ground state-nya itu di bagian yang bawah. Ini tingkat energinya itu adalah min 13,6 elektron volt. Min 13,6 elektron volt atau setara dengan minus 21,8 kali 10 pangkat min 19 joule. Tingkat energi tertingginya itu di E tak hingga di sini. N sama dengan tak hingga. Itu energinya 0. Ya, energinya 0. Positif aja. Oke. Nah, ketika ada elektron berpindah, misalkan dari E sama dengan 6, N sama dengan 6 di sini, dari N sama dengan 6, N sama dengan di sini nih, pindah ke misalkan N sama dengan 2 di sini. Ya. Maka yang dihasilkan itu adalah warna ini. Hampir warna, apa itu, warna violet ya. Habis ungu, mejigu, hibiniu, ya sekitar violetan di situ. Atau kalau dari N3 ke N sama dengan 2, turun satu tingkat, dia akan menghasilkan warna merah misalkan. Ya. Kalau dia pindah dari N sama dengan 4 ke N sama dengan 2, dia menghasilkan warna biru tua misalkan. Atau biru muda. Ya. Itu masing-masing berbeda. Kenapa beda? Karena untuk pindah dari N sama dengan 3 ke N sama dengan 2, itu dia melepaskan energinya itu tidak sama kalau dia pindah dari N sama dengan 4 ke N sama dengan 2. Ya. Kenapa bisa beda? Karena awalnya beda tuh. Energinya kan awalnya min 1,4. Dia pindah ke min 5,4. Berarti yang dilepas berapa? Yang dilepas kira-kira sekitar 4. 4 kali 10 pangkat min 19 Joule. Tapi kalau dia pindah dari min 2,4 ke min 5,4, yang dilepas berapa? Hanya sekitar 3 kali 10 pangkat min 19. Jadi beda energinya. Nah, energi foton yang beda-beda, maka warnanya juga beda. Kayak gitu. Ya.
Oke, sampai sini bisa mulai dimengerti ya hubungan antara warna dengan tingkat energi ya. Nah, kalau kita lihat eh, emission line spektrumnya, kita lihat gambar sebelah kiri. Ya, emission line spektrumnya, maka yang terjadi kalau atau ditangkap di screen-nya itu akan muncul warna-warna ini. Warna merah, warna biru muda, biru tua, dan ungu. Ya, ini kita sebut sebagai emission line spektrum. Ya, jadi di sebelah kiri itu harus warna merah nih. Dari warna merah sampai ungu. Urutannya selalu kayak gitu ya. Jadi kalau kita melihat gambar, warna sebelah kiri itu adalah warna merah, kanan itu ungunya. Harus kayak gitu urutannya. Nah, sementara untuk yang pindahnya cukup jauh, contohnya nih, dari E sama dengan 6, N sama dengan 6, dia turun ke bawah ke N sama dengan 1. Itu kan jauh banget tuh. Nah, energi yang dihasilkan itu adalah foton dengan panjang gelombang milik ultraviolet. Atau dengan kata lain yang dihasilkan adalah UV ya. Jadi nggak nampak. Kalau yang tadi kan ini masih visible light nih kalau dia pindahnya ke N sama dengan 2. Atau kita sebutnya dalam deret Balmer. Itu visible light, dia pindahnya ke 2. Itu masih visible light. Tapi kalau pindahnya sampai ke N sama dengan 1, yang dihasilkan semuanya ini adalah panjang gelombang yang tidak bisa kita lihat. Masuk ke range ultraviolet, UV. Ini masuknya ke deret Lyman kita sebutnya. Ya. Sedangkan kalau pindahnya hanya sampai N sama dengan 3, ini juga tidak kelihatan oleh mata kita. Ya. Ini masuk pada daerah infrared. Oke, masuk pada daerah infrared. Ini nggak kelihatan juga. Ya. Oke, sampai sini bisa dimengerti teman-teman? Hubungan antara panjang gelombang, warna dengan tingkat energinya ya. Nah sekarang kita coba kerjakan soal yang tadi. Setelah kita ngerti sedikit tentang tingkat energi. Kita lihat contoh yang ini. Gambar berikut menunjukkan energy level of an atom, which of the line spectra in A to D correspond to to three energy level change, assuming energy level are roughly to scale. Ya, kita anggap skalanya benar nih, tingkat energinya dari E3, E2, E1 dan E0. E0 yang paling bawah. Ada tiga spektrum yang harusnya dihasilkan ya. Yang pertama dari E2 ke E0 dia melepaskan juga, E3 ke E0 harus melepaskan, E3 ke E2 juga harus melepaskan energi. Nah, sekarang kita harus identifikasi mana energi yang dilepaskannya paling besar. Anggap ini saya beri nama transisi transisi 1, 2 dan 3 gitu. Ini transisi 1, transisi 2, di transisi 3. Mana yang energinya paling besar? Dua, betul. Ya, energinya paling besar adalah 2. Energi besar berikutnya adalah 1. Kemudian energi yang paling kecil adalah 3. Ya, transisi 3 dari kulit 3 ke kulit kedua. Oke, yang diminta adalah kita diminta menggambar spektrum emission line spektrumnya. Ya, jadi ini warna-warna yang muncul nih. Warna-warna yang muncul itu kira-kira polanya seperti apa tanpa tahu warnanya ya. Kira-kira apakah A, jadi jarak antar garis pertama dengan kedua itu berdekatan, yang ketiga jauh, atau ada satu garis yang di sebelah kiri, kemudian ada dua garis yang berdekatan, atau yang C, dua garis berdekatan dan satu kelewat jauh sebelah kanan, atau tiga-tiganya berdekatan dengan jarak yang sama. Nah, bagaimana cara tahunya soal-soal seperti ini? Pertama, kita harus bisa lihat bahwa 1 dan 2 itu kan selisihnya kecil, ya. Selisih energi untuk S1 dari transisi 1 dan transisi 2 itu hanya sebesar ini. Selisihnya. Berarti panjang gelombangnya harus berdekatan. Ya. Sementara antara transisi 3 dengan transisi 1 itu selisihnya besar banget, ya. Jauh dia. Berarti ini harus sendirian. Nah, yang jadi masalah sekarang, yang sendirian itu yang panjang gelombangnya pendek atau yang panjang? Nah, ini kan energi 3, ini lebih kecil dibandingkan energi 1, lebih kecil dibandingkan energi yang
2 kan. Yang paling besar itu 2. Nah, energi yang paling kecil ini akan menghasilkan wavelength yang panjang. Ya, wavelength-nya harus lambda 3 itu harus lebih besar dibandingkan lambda 1. Harus lebih besar dibandingkan lambda 2. Jadi lambda 2 itu lebih pendek. Nah, lambda 1 dan lambda 2 itu harus berdekatan. Kenapa harus berdekatan, Pak? Karena energi E1 dan E2 itu bedanya nggak terlalu besar. Ya, bedanya nggak terlalu besar. Dan dia harus lebih pendek dibandingkan E3. Ya, jadi E3 harus di sebelah kanan, E1 dan E2, lambda 3 harus di sebelah kanan, lambda 1 dan lambda 2 harus di sebelah kiri. Berarti yang C. Oke? Sampai di sini bisa dimengerti, teman-teman? Konversi dari tingkat energi ke emission line yang dihasilkan. Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lihat soal kedua coba. Transition between three energy. Oke, ada pertanyaan kayaknya. Pak itu diukur berdasarkan panjang panahnya kan ya? Iya, betul. Ya, panjang panahnya itu menunjukkan energinya. Jadi semakin panjang energinya, semakin panjang panahnya, maka energinya makin gede kan. Contoh yang kedua nih, energinya lebih besar, paling besar dia. Oke. Terus kenapa lambdanya menjadi lebih pendek kalau energi itu kan H kalikan C per lambda kan. Maka lambdanya kan H kalikan C per E. Ini kan berbanding terbalik. Jadi makin besar energinya, wavelength-nya harus makin pendek. Ya. Makin besar energinya, wavelength-nya harus makin pendek. Oke. Energinya besar, maka wavelength-nya pendek. Dengan seperti itu, maka wavelength untuk energi 3 harus lebih besar atau paling besar dibandingkan wavelength untuk energi-energi yang lainnya. Gitu ya. Ada lagi, Kailinsan? Oke, sip. Lanjutkan ya. Baik. Transition between three energy level in particular atom give rise to three spectra lines of wavelength in decreasing magnitude. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Which one of the following equation correctly relate lambda 1, lambda 2, dan lambda 3? Jadi transisi dari 3 level energi ini menghasilkan 3 garis spektrum warna ya atau panjang gelombang, yaitu lambda 1, lambda 2, lambda 3. Lambda 1 paling besar, lambda 3 paling kecil. Yang ditanyakan adalah manakah persamaan yang bisa menghubungkan lambda 1, lambda 2, dan lambda 3. Jadi ada 3 level energi nih, ya. 3 level energi seperti ini, kita nggak tahu jaraknya berapa. Yang jelas ada 3 spectral line ya. Jadi satu dari sini mungkin, yang kedua dari sini, yang terakhir berarti dari ketiga ke satu. Ada 3 garis di situ. Nah, kalau diketahui lambda 1, lambda 2, lambda 3 itu paling besar adalah lambda 1, berarti lambda 1 taruh sebelah mana nih? Untuk yang mana? Anggaplah ini P, ini transisi Q, ini R. Maka lambda 3 itu milik P, Q, atau R? Atau lambda 1 milik, saya ulangi pertanyaannya. Lambda 1 itu milik P, Q, atau R? Lambda 1 paling panjang. Milik yang mana? Milik yang R. Ya. Ini paling panjang lambda 1, diikuti oleh lambda 2 yang ini lambda 3. Oke. Nah, terus bagaimana cara tahu untuk hubungan lambda 3, lambda 1, lambda 2? Oke. Kita harus berangkat dari energinya, ya, energinya. Anggaplah ini adalah E3 di sini, ini adalah E2, ini E1. Maka untuk lambda 3 ya, itu diperoleh dari transisi dari lambda 3
min lambda 1, ya kan? Ini sama dengan H kalikan C per lambda 3. Oke. Jadi selisih energi yang dilepaskan itu kan lambda 3 min lambda E3 min E1. Itu adalah selisih energinya, ya. Selisih energi yang dilepaskan itu dilepaskan dalam bentuk foton. Foton itu punya energi sebesar Hc per lambda kan. Maka E3 min E1 sama dengan Hc per lambda 3. Oke. Terus kalau kita bicara lambda 1 sekarang. Lambda 1 itu dari E3 ke E2 kan. Berarti E3 min E2 itu sama dengan H kalikan C per lambda 1. Yang terakhir, E2 min E1, saya akan dapatkan, apa dia? H kalikan C per lambda 2. Oke? Sampai di sini bisa dimengerti, teman-teman? Ini saya anggap sebagai persamaan 1, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Sekarang kamu fokus ke persamaan 2 dan 3. Kalau saya jumlahkan persamaan 2 dan 3, ya, persamaan 2 saya tambah dengan persamaan ketiga, maka saya dapatkan E3 min E2 plus E2 min E1. Hasilnya adalah E3 min E1. Sama dengan Hc per lambda 1 tambah Hc per lambda 2. Nah, E3 min E1 itu tidak lain adalah Hc per lambda 3 kan? Ini kan, sama kan? Dengan ini. Oh, berarti saya dapatkan Hc per lambda 3 sama dengan Hc per lambda 1 plus Hc per lambda 2. Hc saya bagi, habis. Maka saya dapatkan 1 lambda 3 sama dengan 1 lambda 1 ditambah 1 lambda 2. Jadi yang beta jawabannya. Ya, ini hubungan antara lambda 1, 2, dan 3. Sampai di sini, apakah ada komentar, pertanyaan? Dipersilahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, belum ada. Oke, lanjut. Sekarang giliran kalian. Ya, tadi sudah contohkan bagaimana konversi dari tingkat energi ke spektrum emisinya. Nah, sekarang dibalik dari spektrum emisi ke energi. Saya beri waktu 3 menit.
Ada yang bisa untuk soal ini? The line emission spectrum of hydrogen discharge tube when viewed through diffraction grating consists of colored line on a dark background. Ini untuk yang emission line spectrum tadi ya. Ternyata hasilnya ada 4 garis ya, 4 garis berwarna dengan latar belakang hitam ya. Memang untuk spektrum emission spectrum line itu ya hitam, kemudian ada garis-garis berwarna. One of the colored line is marked X as shown. The wavelength scale is linear and increase to the right. Panjang gelombang scale-nya ini linear dan naik ke arah kanan. Ya, jadi X itu paling panjang gelombang. Kemudian gambar berikutnya itu menunjukkan tingkat energi suatu atom, ya. Hidrogen atom ya, bukan suatu atom, hidrogen atom. Yang ditanyakan adalah manakah transisi yang paling tepat merepresentasikan garis X. Garis X itu adalah garis dengan panjang gelombang terbesar di sebelah kanan. Ayo, yang mana yang betul? Lambda X ini yang paling besar dibandingkan lambda yang lain. Ya, anggaplah ini lambda 1, lambda 2, lambda 3. Ya, lambda 1 dan seterusnya. Oke. Karena energinya paling besar, panjang gelombangnya paling besar, maka energi untuk X itu paling kecil dibandingkan lambda yang lain. Oke. Energinya paling kecil dibandingkan energi yang lain. Ini ada 4. Berarti tepat. Kita harus cari yang paling kecil transisi energinya. Ya, berarti dari mana? Dari E5 ke E4. Ya, dari E5 ke E4. Jadi yang dadu D jawabannya. Ya, itu untuk soal yang ke-7. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Jadi prinsipnya adalah semakin besar transisi energi yang dilakukan, maka wavelength yang dihasilkan akan makin pendek. Semakin kecil transisi energi yang dilakukan, maka semakin besar panjang gelombangnya. Ya, karena sekali lagi perubahan energinya ini sama dengan H kalikan C per lambda. Ya, maka lambdanya itu akan berbanding terbalik terhadap selisih energi pada proses transisi tersebut. Ya, pada proses transisi tersebut. Oke, sekarang berikutnya. The diagram below show the line spectrum from a hot gas. Ya, dari berikut adalah diagram garis atau garis spektrum dari gas yang dipanaskan. Manakah pernyataan yang can account for line Y being much brighter than the line X and Z? Yang bisa menjelaskan intinya kenapa Y ini lebih terang dibandingkan garis X dan Z. A, line Y has the highest frequency. Kalau frekuensinya yang paling tinggi itu bukan dilihat dari lebih terang atau enggaknya, tapi posisinya, ya. Posisinya itu harus berada di sebelah mana? Di sebelah kiri, ya. Karena semakin ke kanan itu wavelength-nya makin besar, berarti frekuensinya makin kecil. Line Y originate in the hottest part of the gas. Garis Y itu adalah titik di mana gasnya paling panas. Nah, itu juga bukan jawaban. Ya, tidak ada kaitannya. Karena gasnya kan dipanaskan secara keseluruhan dan itu tidak akan menentukan lebih terang yang mana, ya. Line Y is the result of electron undergoing transition between two states of greatest energy difference. Garis Y adalah hasil dari elektron yang melakukan transisi antara dua state of greatest energy difference. Ya, jadi dua tingkat energi dengan energi yang paling besar, selisih energi paling besar. Line Y is the result of most electron undergoing the same transition between the two states involved in the emission. Jadi yang mana? Yang D, ya. Jadi Y itu menunjukkan bahwa banyak elektron yang mengalami transisi. Jadi semakin banyak elektron yang transisi berarti kan di tingkat energi yang sama banyak foton yang dihasilkan dengan energi yang persis sama, ya, warnanya sama maksudnya. Warnanya sama tapi banyak elektron yang terlibat sehingga dia akan makin terang, ya.
dia akan makin terang. Oke. Lanjut, terkait dengan tingkat energi, kita lihat soal. Photon is emitted from hydrogen atom by an electron transition between two energy level. The energy levels have energy X and Y. Which expression gives the momentum of this photon? Oke, soalnya adalah ada dua foton yang diemisikan dari gas hidrogen, dari atom hidrogen, ya, by an electron transition, akibat transisi elektron antara dua level energi. Energi levelnya adalah X dan Y, ya. Manakah yang menunjukkan momentum dari foton? Jadi ada foton yang dilepaskan. Fotonnya itu dilepaskan karena ada elektron yang bertransisi dari X ke Y. Oke, dari X ke Y. Yang ditanyakan adalah foton tersebut momentumnya berapa besar? Ya, momentumnya berapa besar? Momentum itu berkaitan dengan panjang gelombangnya, ya, H per lambda. Lambda berkaitan dengan tingkat energinya. Silahkan dicoba. Saya beri waktu 2 menit. Yuk, dicoba dulu. Ada yang bisa? Oke, kita coba ya. Kita mau cari momentum dari foton ini, ya. Berarti kita harus cari lambdanya atau energinya. Dari mana energinya? Energinya itu dari X min Y, ya. Delta E itu sama dengan X dikurangi dengan Y. Padahal delta E-nya siapa? H kalikan C per lambda sama dengan X dikurangi Y. Maka dari sini kamu dapat lambdanya. Lambda sama dengan H kalikan C dibagi X min Y. Gini, ya. Maka dengan substitusi kita akan dapatkan bahwa momentumnya itu adalah H dibagi dengan HC dibagi X min Y. Atau saya dapatkan X min Y dibagi dengan H dibagi H habis ya. Tinggal X min Y per C. Oke. X min Y over C. Jadi yang A jawabannya. Ini hubungan antara energi dengan momentum, ya, atau saya boleh tuliskan bahwa momentum foton itu sama dengan energi foton dibagi dengan C, ya. Ini satu persamaan yang mengaitkan energi foton dengan momentumnya. Next, the figure below show the first four energy level of an electron in certain atom. The transition from E3 to E1 produce green line. Which transition could give rise the blue line? Gambar berikut adalah 4 level energi dari suatu atom, ya. 4 level energi elektron dari suatu atom. Kemudian transisi dari E3 ke E1 itu menghasilkan warna hijau, ya. Dari E3 ke E1 ini menghasilkan warna hijau. Yang ditanyakan sekarang adalah transisi manakah yang dapat menghasilkan warna biru? Ayo. Warna biru yang mana? E2 E1, E3 E2, E4 E1 atau E4 E2? Kelinsan mungkin bisa? Kelinsan? Mana yang menghasilkan warna biru? Yang C, E4 ke E1. Oke, biru dengan merah, biru dengan hijau itu energinya lebih besar mana? Nah, kita ingat di sebelah kiri itu ada
red, kemudian yang paling ujung ada violet. Ya, Meiji-ku Hibiniu. Berarti green di sini kira-kira, blue di sini kan. Nah, maka energi blue ini lebih besar dibandingkan energi dari green kan. Nah, kalau green itu dihasilkan dari E3 ke E1, maka blue itu harus dihasilkan dari dua tingkat energi yang lebih jauh letaknya. Ya, yang lebih jauh letaknya selain E3 dan E1 itu adalah E4 ke E1. Jadi betul yang C, Kelinsan. Ya. Oke, semoga mulai paham ya. Kemudian yang berikutnya, the figure shows some energy level of an atom. The transition E3 ke E1 correspond to the emission of visible light, ya, dari E3 ke E1, berarti yang ini nih, E3 ke E1 mana nih? E3 ke E1 dari sini nih. E3 ke E1. Dia menghasilkan sorry. E1 enggak sampai situ, kejauhan. E1. E3 ke E1 ya, ini. Nah, ke sini. Itu dihasilkan visible light. Ya, visible nggak tahu, entah itu merah atau sampai ungu, nggak tahu. Pokoknya visible light saja. Yang ditanyakan sekarang adalah transisi yang menghasilkan infrared. Itu yang mana kira-kira? Oh, ini udah tulisannya visible light ya. Sama garisnya tuh dari E3 ke E1. Itu visible light. Sekarang antara A, B, C, D yang menghasilkan infrared yang mana? Apakah C atau D atau B? Ayo, yang mana? Vincent, Warren? Yang mana jawabannya? Oke, perlu diingat ya, visible light ini posisinya di sini misalkan, invisible light. Maka sebelah kanan energi yang lebih tinggi itu ada UV, ya. Ada UV di sini. Kemudian di sebelah kiri baru infrared. Oke, Vincent dapat yang C. Infrared di sebelah kiri. Energinya lebih rendah dibandingkan visible light, ya. Energi untuk infrared ini lebih kecil dibandingkan energi untuk visible light. Maka kita harus cari yang garisnya lebih pendek, ya. Sedikit lebih pendek dibandingkan yang visible light, berarti yang C. Kalau yang D kenapa bukan? Terlalu jauh. Ya mungkin D itu adalah yang microwave-nya mungkin, yang lebih pendek lagi, energinya lebih kecil lagi. Ya, kalau yang B, beta itu berarti yang UV-nya, ya. Beta itu yang UV-nya karena dia lebih tinggi energinya. Jadi ini boleh kita tuliskan ini UV di sini. Kemudian ini adalah microwave. Terus yang ini baru yang infrared. Kalau yang A apa itu? Yang A itu tidak menghasilkan emission line, ya. Dia prosesnya adalah proses absorption. Jadi jelas bukan yang A. Next, problem berikutnya. Some of the energy levels of the hydrogen atom are shown below. Ini adalah tingkat energi dari hidrogen. How many maximum possible spectral emission line can be observed if electron of energy 12,85 electron volt are incident on the hydrogen atom? Nah, sekarang kalau ada elektron dengan energi sebesar 12,85 incident on the hydrogen atom, jadi menumbuk, ya, kita anggap ketika menumbuk energi elektron itu diserahkan semuanya ke atom hidrogen ini. Ya, maka maximum possible spectral emission itu ada berapa?
Ayo, gimana tuh? Kalau 12,5 ini, ya, saya tambahkan dengan min 13,6, kita akan dapatkan energi akhirnya itu adalah negatif 0,75. Jadi level energi yang bisa dicapai itu adalah minus 0,75 elektron volt. Oke. Energi sebesar itu kan berarti di sekitar sini kan. Di atas negatif 0,85. Berarti elektron yang berada di ground state di sini itu memungkinkan dia bisa sampai ke sana kan. Oke. Itu kalau semua energinya bisa diserap. Kalau energinya nggak bisa diserap semuanya, mungkin bisa sampai sini. Sampai sini doang. Atau hanya sampai sini doang. Ya kan? Sehingga emission line yang dapat dihasilkan itu berapa? Nah, kita tarik. Berarti emission line itu kan berarti ketika dia melepaskan energi kan. Bisa dari atas sini, dia loncat ke bawah sampai ke ground state-nya. Atau dari sini hanya turun ke bawah. Atau dari atas sini sampai sini doang. Kemudian yang kedua, kemungkinannya adalah kalau dari sini turun ke paling bawah. Atau dari sini turun ke sini doang. Yang terakhir adalah kalau dia hanya sampai sini doang. Turun ke bawah. Hanya satu opsi kan kalau dia. Berarti ada berapa garis? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 kemungkinan yang bisa dihasilkan. Ya, ada 6 garis yang mungkin bisa dihasilkan. Oke. Jadi sumber energinya bisa, oke. Ya, jadi sumber energi yang diserap itu bisa karena ditembak dengan foton atau ditumbuk dengan partikel lain. Dalam hal ini tadi kan elektronnya datang nih, datang menumbuk atom dengan energi sebesar 12,85. Nah, ketika terjadi proses tumbukan, memungkinkan energinya itu mentransfer energinya ke atom tersebut. Sehingga elektron di dalam hidrogen tersebut bisa tereksitasi. Baru kemudian setelah dia tereksitasi, saat kembali dia akan memancarkan foton, ya, energi dalam bentuk foton. Oke? Ada lagi pertanyaan teman-teman? Silahkan. Belum ada ya. Baik. Oke, ini eh, berikutnya. The diagram below draw to scale represent the energy level for an electron in certain atom. Transition from E3 and E1 produce a green line. What transition would give rise to a red line? Yang diminta adalah kalau dari E3 ke E1 menghasilkan warna hijau, maka untuk yang dapat menghasilkan warna merah itu yang mana? Apakah dari E4 ke E3, E4 ke E2, atau E3 ke E2, atau E2 ke E1? Ayo, yang mana teman-teman? Green line dengan red line tentu energinya lebih besar green line, ya. Green line. Kalau green line dihasilkan dari E3 ke E1, maka untuk red line harus dari E3 ke E2 atau E2 ke E1. Kalau E4 ke E1 jelas nggak mungkin ya, karena dia energinya lebih gede. Jadi pilihannya ada dua doang. Kalau yang ada bilang E4 ke E3. E4 ke E3 itu ini. Nah, itu terlalu jauh. Ya. Kalau kita urutkan kan sebelah kiri ada merah, kemudian ada jingga,
Magic, ada kuning di sini, hijau, biru, nila, ungu kan. Nah, merah ini hijau di sini. Ya, berarti yang paling tepat yang mana? Yang energinya paling rendah. Ya, yang mana coba? Bukan level energinya, tapi perubahan energinya ya. Perubahan energi yang paling rendah itu yang mana? E4 ke E3, oke. Kemudian kalau E4 ke E2, E4 ke E2, ini juga mungkin ya. Kemudian E3 ke E2. Ini juga lebih pendek. Sorry, E4 ke E2, E3 ke E2, betul. Kemudian E2 ke E1, mana yang paling mungkin? Ada eh, jingga dan kuning yang dilewati. Berarti setelah merah, berarti energi yang terbesar kedua adalah E2 ke E1. Berikutnya adalah kuning, berarti untuk E3 ke E2. Oh, berarti E3 4 ya yang paling mungkin. Ya, karena lumayan jauh ternyata dari red ke eh, green line. Next, how many transition between this energy level result in the emission of visible light? The diagram show the first five energy level of an atom. Yang diminta adalah berapa banyak transisi antara level-level energi ini yang bisa menghasilkan visible light. Visible light. Ayo, yang mana? Oke. Visible light itu energinya berapa? Nah, itu penting ya. Untuk tahu range untuk visible light, ya kamu bisa hitung dengan eh, apa wavelength-nya itu untuk visible itu kisarannya adalah 400 nanometer sampai dengan 700 nanometer. Hanya sekitar 680 nanometer. Ini yang bisa kita lihat. Sehingga untuk apa panjang gelombang ini kita bisa hitung nih. Misalkan untuk yang 400 nih, energi 400 nanometer itu setara dengan berapa? H C per lambda, ya kan? Kamu masukkan Hc per lambda, lambdanya 400 nanometer. Maka saya peroleh dalam elektron volt itu 3,1 elektron volt kira-kira. Nah, untuk yang warna sorry, yang 700 nanometer kita bisa hitung juga. Sebentar kita hitung. 700 kali sorry. 6,63 kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan lambdanya 700.
Berapa yang 700? Oke, dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19. 1,7 kira-kira ya. 1,7 elektron volt. Nah, sekarang kita lihat untuk yang di sini yang diminta adalah yang emission of visible light. Kalau dia dari sini ke sini, tentu energinya berbeda 4,28. Berarti ini nggak mungkin. Ya kan? Kemudian dari 6,12 ke 4,28 ini mungkin. Jadi ini bisa visible light. Terus dari 6,81 dikurangi dengan 4,28 ini juga masih oke. Yang ini bisa visible light. Kemudian dari 7,02 minus 4,28 itu 2,7 ini juga masih oke. Berarti ada 3 ya. Kemudian ini juga bisa ya dari sini ke sini. Kita hitung 6,81. Oh enggak deh, di bawah dia. Ya berarti hanya ada 3 ya. Hanya ada 3 kemungkinan. Sebentar, dari sini ke bawah 6,12 ya nggak mungkin juga ya. Berarti hanya 3 emission visible light yang mungkin bisa terbentuk. Next, the diagram below shows simplified representation of the 3 electron energy level in an atom. Oh sorry, ada pertanyaan. Pak yang 4,28 kenapa nggak bisa? Oke, yang 4,28 kalau saya kurangi 4,28 kurangi 0, berarti kan di sini delta energinya itu sebesar 4,28 elektron volt. Ya, padahal energi untuk visible light itu range-nya paling rendah itu 1,7, paling tinggi 3,1. Ini terlalu tinggi energinya. Ya, nggak masuk pada range-nya. Oke. Tapi kalau yang lain 6,12 kurangi 4,28, kita hitung ulang. 6,12 dikurangi dengan 4,28 kita peroleh 1,84 nih yang ini. Ini 1,48 elektron volt. Ini masuk di range-nya kan? Sorry, di bawah range. Sorry. 1,84 bukan 48, 84. Iya, masuk range-nya kan? Karena kan range-nya 1,7 sampai 3,1 kan? Ini di antara nilai tersebut. Berarti dia masuk visible light. Gitu ya. Oke. Next, soal berikutnya. Could vapor of this element, low pressure is bombarded with electron extracted from raise potential difference V. The possible transition which result in the emission of photon of wavelength lambda 1 dan lambda 2 are observed. What is the minimum wave value of V for the above transition to occur? Oke, ini adalah proses transisi ya dari E3 ke E2 dan E2 ke E1. Wavelength-nya dihasilkan 6,2 dan 1,78, 10 pangkat min 7 meter. Yang ditanyakan adalah minimum value untuk V untuk transisi di atas. Nah, berarti ini dikaitkan dengan energi foton dan energi elektron yang digunakan untuk menembak. Ya, berarti energi fotonnya ini minimal harus sama dengan energi elektron. Energi fotonnya dapat dari mana? Dari H C per lambda. H C per lambda. Energi fotonnya dapat dari mana? Dari E kalikan V kan, energi listrik. Oke. Kalau diminta minimum value, berarti kita pakai lambdanya yang paling besar. Ya. Lambda besarnya adalah 6,2 nih. Kita lambda 1, ya kan? Energi yang kecil. Maka V-nya adalah H kalikan C dibagi lambda kalikan dengan E. H-nya adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 kalikan 3, 10 pangkat 8 dibagi dengan wavelength-nya kita pakai yang besar ya. 6,22
kali 10 min 7 pangkat min 7 kalikan dengan muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kali 3 kali 10 pangkat min 34 terus dibagi dengan 6,22 kali 10 pangkat min 7 kalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Diperoleh 1, sebentar ini salah di mana saya? Bentar, salah hitung deh ini. H kalikan C dibagi dengan lambda kalikan E. Lambdanya 6,22 betul. Kali 10 min 7 kalikan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Oh, sebentar. Saya salah wavelength-nya. Harusnya wavelength-nya lebih pendek ya. Sorry. Wavelength-nya harusnya yang 1,78. Karena minimum energi kan berarti dua-duanya harus terjadi ya. Minimum energinya berarti harus terjadi dua-duanya. Berarti kita pakai energi yang paling besar. Energi besarnya minimal adalah 1,78 ya panjang gelombang. 1,78. Oke, 6,9 volt ya. 6,98 volt atau setara dengan 7,00 volt. Itu ya. Baru transisi tersebut memungkinkan bisa terjadi. Oke. Sisa energinya kurang lebih sama ya. Nanti tolong dikerjakan. Kemudian nanti saya juga akan share latihan soal secara umum untuk apa namanya? Kuantum dari buku Cambridge. Nanti bisa dicoba dikerjakan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Silahkan. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Selamat siang semuanya. Saya izin stop share ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, Oke, Pak. sama-sama. Thank you semua. Bye-bye.